desa yang terletak di pedukuhan kecil. Di desa tersebut, masyarakatnya mempercayai bahwa Ki Secamanggala, seorang Domocora, sebagai nenek moyang mereka. Di desa tersebut, hiduplah seorang gadis kecil bernama Serintil. Serintil adalah anak dari penjual atau pembuat tempe bongkrek yang sudah yatim piatu saat ia kecil. Sejak kejadian petaka tempe bongkrek, sejak saat itu ia diasuh oleh nenek dan kakeknya. Saat masih kanak-kanak, ia berteman dengan Darsun, Rasus, dan Warfa. Pertemanan mereka sangat akrab, sehingga pada suatu ketika saat Serintil menari tayub dengan teman-temannya, mereka mengiringi tarian tersebut. Meskipun tarian itu diiringi oleh mulut mereka, akan tetapi Serintil menari seperti ronggeng. Hei Warta, lihatlah teman kita yang sangat cantik itu. Ia sangat lihai dalam menari ronggeng. Yang kamu katakan ada benarnya juga. Dengan kemampuan yang sangat hebat itu, dia bisa saja menjadi penari ronggeng. Kalian sebaiknya tidak asal bicara begitu. Aku tidak yakin Serintil mampu menanggung tanggung jawab seorang ronggeng. Kemampuan Serintil dalam menari ronggeng akhirnya diketahui oleh sang kakek. Dan sang kakek pun memberitahu berita tersebut kepada Nyai Kertareja, seorang dukun ronggeng di Dukuh Paru. Hadiran Serintil yang saat itu masih berusia 11 tahun merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu. Karena Serintil menghidupkan kembali tradisi yang telah lama hilang. Permisi Nyai, cucuku Serintil sepertinya sudah terpancing oleh endang ronggeng. Ia akan menari jika ia mendengar suara calungmu. Sepertinya aku tidak dibutuhkan lagi di sini. Loh, mengapa begitu Nyai? Ia masih harus belajar lagi karena tariannya belum halus. Iya, itu persoalan yang mudah. Dukuh Paru akan memiliki ronggeng lagi. Kabar Serintil kerasukan endang ronggeng sudah menyebar ke seluruh pedukuhan tersebut, sehingga masyarakat berkumpul untuk menyaksikan Serintil dalam menari ronggeng. Nyai Kertareja berpendapat bahwa Serintil memanglah pantas untuk menjadi ronggeng selanjutnya. Akan tetapi menjadi ronggeng sejati bukanlah hal yang mudah. Serintil harus melewati beberapa tahapan, mulai dari mandi kembang di kuburan Ki Secamanggala, menari beberapa ronde pada malam hari, bahkan ritual lain yang akhirnya Serintil harus melakukan upacara buka kelambu dengan memberikan kehormatannya kepada seorang laki-laki yang dianggap memenuhi syarat. Akan tetapi Serin, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Sebentar lagi upacara buka kelambu akan dimulai. Apa kamu tetap ingin menjadi ronggeng? Kamu kan yang paling tahu kalau aku ini sudah ditakdirkan menjadi ronggeng, Sus. Lagipun, warga Dukuh Paru pasti akan bahagia jika mereka memiliki seorang ronggeng lagi. Rasus kecewa. Ia tahu betul bahwa menjadi ronggeng tidaklah mudah. Bayangan seorang Serintil yang akan menjadi milik semua orang, terutama laki-laki, membuatnya merasa kesal. Akhirnya Rasus memutuskan untuk meninggalkan Dukuh Paru, tetapi takdir terus menemukan mereka di perumahan warga, di mana tempat mereka menyalurkan nafsu birahi untuk yang pertama kalinya. Sus, kamu menghilang sejak kejadian kemarin di belakang rumah. Semenjak kamu menjadi ronggeng, aku gak ingin ke sana lagi. Semua orang ingin membayar mahal untuk memilikiku, tapi tidak denganmu. Apa yang aku kenal hanya untuk memberi. Itu yang aku tahu saat mengenal cinta. Cinta? Apa yang kamu maksud tentang cinta? Bukannya hanya kamu mikir bayaran saja? Sus, tapi aku sebagai seorang perempuan, setiap perempuan ingin bahagia dan menikah bersama orang yang dicintainya. Jika kamu ingin kembali ke Dukuh Paru dan bertani, aku bisa memberi tanah 1 hektar. Atau jika kamu ingin berdagang, aku bisa memberikan secukupnya. Apapun, selama aku masih bisa memberi. Serintil, sekarang keadaannya berbeda. Aku seorang tentara dan kamu seorang ronggeng. Jika kamu ingin hidup bersamaku, maka berhentilah meronggeng.
Apa maksudmu? Kamu jelas tahu itu kehidupanku. Benar Serintil, kamu tidak tahu tentang cinta. Jika kamu tahu, kamu akan bisa meninggalkan keinginan terbesarmu untuk hidup bersamaku. Kamu hanya memikirkan bayaranmu saja. Benar, aku memang tidak mengerti. Aku juga tidak mengerti bagian dimana kamu tidak rela memberikan gelar tentaramu demi aku. Dan juga untuk bayaran. Malam kemarin juga aku tidak meminta bayaran padamu. Rasus menatap kepergian Serintil dengan sendu. Detik itu juga ia memutuskan untuk pergi dari Duku Paru, meskipun tanpa berpamitan. Hingga suatu ketika Duku Paru dihantam oleh guncangan malapetaka. Duku Paru dihantam oleh panah dan panas yang terjadi di dunia politik. Duku Paru dituduh menjadi anggota Partai Komunis setelah terlibat dengan oknum partai tersebut. Dengan segala kebodohan yang dimiliki Duku Paru, Serintil dengan beberapa masyarakat lainnya ditahan. Serintil menjadi orang yang ditahan paling lama. Setelah dibebaskan, kehidupan Serintil mulai berubah. Ia dipandang sebagai bekas tahanan. Hingga suatu ketika ia bertemu dengan Bajus, seorang laki-laki yang dekat dengannya. Apakah kamu yang bernama Serintil? Iya, bagaimana kamu tahu tentangku? Siapa yang tidak mengenali gadis cantik dan manis seperti dirimu? Terima kasih sudah memujiku. Lalu, bagaimana keadaan setelah keluar dari tahanan PKI? Jikalau kau membutuhkan untuk bercerita, aku siap menunggu. Tentu, tidak perlu khawatir. Seiring dengan berjalannya waktu, serta dengan ketulusan yang dimiliki oleh Bajus, kehidupan Serintil pun mulai berubah. Hingga suatu ketika, kabar bahwa Rasus akan kembali ke Duku Paru pun segera menyebar. Selamat aku sudah kembali ke Duku Paru, kampung halamanku. Aku harus menemui nenek untuk menanyakan kondisinya setelah kejadian. Mengetahui hal itu, Serintil sempat goyah. Pada akhirnya, ia masih memiliki rasa kepada Rasus, tetapi ia tidak bisa berbuat apapun karena ia sudah dekat dengan Bajus. Suatu hari, Serintil diajak oleh Bajus ke suatu pesta. Tetapi Serintil tidak mengetahui pesta apa itu. Dan juga ternyata Bajus memiliki niat yang buruk kepada Serintil, di mana Bajus ingin memberikan Serintil kepada bosnya sebagai hadiah agar bisnisnya tetap lancar. Serintil sangat terpukul atas hal itu karena dia sudah sangat percaya kepada Bajus dan ternyata Bajus merupakan lelaki yang jahat. Karena itu Serintil mengalami gangguan jiwa dan menjadi gila. Melihat kondisi tersebut, Rasus merasa iba. Ia akhirnya membawa Serintil ke rumah sakit jiwa demi mendapatkan pengobatan.